Silakan lihat rekam jejak Anda yang menjadi dosa Anda yang selalu disampaikan berulang-ulang dan ini beredar di masyarakat. Anda kan dulu bilang bagaimana kita harus merajut tenun kebinekaan. Bagi orang Jakarta yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Karena itu, bila kita merdeka, maka janji-janji itu harus terlunaskan bagi warga Jakarta. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita yang bekerja keras untuk merebut kemerdekaan, kita yang bekerja keras untuk mengusir kolonialisme, kita semua harus merasakan manfaat kemerdekaan di ibu kota ini. Tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies ucapan segala macam. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Anda memecah belah umat ketika Anda baru saja dilantik. Statement pertama Anda adalah ini kemenangan pribumi. Saya bicara tentang Jakarta yang dulu di dalam kolonialisme, Jakarta dijajah, pribumi sama sekali tidak ada. Ini bicara tentang masa itu. Ada sebuah Instagram antara Anies dengan Pak Sandiaga Uno. Ada yang mengatakan bahwa Anies itu tengil. Ternyata benar dia tengil dan kepedean malah. Tapi justru di era Anda membiarkan pendukung Anda menggunakan politik suku, politik agama, sehingga sampai hari ini dampaknya kata orang sangat dirasakan adanya konflik. Kenapa Anies tidak mau berkorban? Dia harusnya masuk di Nasdem. Oh, sebagai kader. Gabung sebagai kader. Sudah pasti diusung oleh Nasdem dan PKS. Anda ini berbahaya sekali. Anda memecah belah umat ketika Anda baru saja dilantik. Statement pertama Anda adalah ini kemenangan pribumi. Saya bicara tentang Jakarta yang dulu di dalam kolonialisme, Jakarta dijajah, pribumi sama sekali tidak ada. Ini bicara tentang masa itu. Mereka yang tidak percaya dengan penjelasan Anda ini, ya, karena Anda dibilang gubernur yang pandai mengolah kata. Sekali lagi, orang yang tidak menghendaki Anda jadi presiden ini, ya, punya argumentasi berkaitan dengan Anda selalu menyebut, silakan lihat rekam jejak Anda yang menjadi dosa Anda yang selalu disampaikan berulang-ulang dan ini beredar di masyarakat. Anda kan dulu bilang bagaimana kita harus merajut tenun kebinekaan, tapi justru di era Anda membiarkan pendukung Anda menggunakan politik suku, politik agama, sehingga sampai hari ini dampaknya kata orang sangat dirasakan adanya konflik. Bahkan ada yang bilang kadrun, ada yang bilang kecebong dan seterusnya. Itu gara-gara Anda. Satu lagi klarifikasi mengenai apa yang Anda lakukan melalui rekam jejak Anda ketika kampanye, karena ini juga selalu menjadi dosa Anda, ya, yaitu ketika Anda membiarkan pendukung Anda, ya, menggunakan isu agama ini. Anda tidak pernah melarang, bahkan di masjid-masjid ada tulisannya tidak mau mensolatkan orang-orang yang memilih pemimpin yang non-muslim. Anda diam aja tuh. Jadi Anda membiarkan sebenarnya keadaan ini dan Anda mengambil manfaat dari situasi yang menguntungkan Anda ini. Tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies ucapan segala macam. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia sesuai undang-undang loh. Apa karena saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda udah menang, it's okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? Saya menyarankan Anies itu bercermin. Maksudnya? Iya, karena
dia harus melihat dirinya sendiri. Saya melihat ada 3 hal. Anies yang pertama tidak mau berjuang, yang kedua dia tidak mau berkorban, yang ketiga dia tidak punya basis massa, dia tidak punya kepemimpinan. Nah, ini semua ini saya melihat ditambah lagi dengan gesturnya ataupun dirinya yang saya melihat 2017 rasa-rasanya benar. Ada sebuah Instagram antara Anies dengan Pak Sandiaga Uno. Ada yang mengatakan bahwa Anies itu tengil. Ternyata benar dia tengil dan kepedean malah. Kepedean. Iya. Tadi ada saya potong sedikit ya. Tadi Anda bilang tidak berjuang, maksudnya apa tuh? Iya, kalau dia berjuang, dia berkorban, dia punya basis massa. Semestinya Anies itu maju lewat persorangan. Satu itu. Yang kedua, kalau dia memang seorang yang elektabilitasnya tinggi, dia punya basis massa, dia benar-benar bisa berkomunikasi, dia handal komunikasi politiknya, kepemimpinannya handal, dia bisa menunjukkan komunikasi dengan para elit partai. Nyata-nyatanya siapa? Anies ini tidak ada yang peduli. Elektabilitasnya tinggi. Sekarang dijawab oleh partai. Ini pilkada, ini pilpres. Kemarin juga Anies digotong oleh Nasdem. Ini menunjukkan bahwa Anies itu harus berpikir dia non partai. Salah kalau memelihara relawan sebelum kampanye. Yang benar mendekat kepada partai, baru relawan dibentuk. Kalau dia membentuk relawan, harusnya dia maju persorangan kayak Ahok. Banyak partai yang sudah kecewa dengan Anies. PKS kecewa. Kecewa. Sisa 4 kursi saja nggak bisa dicari. Iya. Nasdem sudah menyatakan tanpa syarat. Kenapa Anies tidak mau berkorban? Dia harus masuk di Nasdem. Sebagai kader. Gabung sebagai kader. Sudah pasti diusung oleh Nasdem dan PKS. PDI Perjuangan sudah mengajukan Anies jauh-jauh hari dengan Edi Prasetyo. Nyatanya dicuekin sama Anies. Ketika sudah mau tenggelam, dirinya sudah mau kandas, dia tidak membaca. Bahkan ya saya bilang, dia sangat kepedean, tidak membaca, tidak bercermin. Dia malah personal brandingnya dibangun pencitraan. Dia salaman, dia sungkem dengan ibunya. Loh, yang daftar cagup Cawabub Jakarta kok dari PDIP Pramono Anung sama Rano Karno. Abah Anies kemana? Abah Anies kok nggak ikut daftar? Kalau gini kan aku jadi terkejut. Oke. Jadi ya kita harus bilang Anies itu ya layak lah nyalonnya rambut. Iya, dia hanya sampai di sana saja. Saya lihat foto orang mendaftar dia nyalon, tapi dia hanya calon aja. Nah, itulah elektabilitas gitu. Kenapa tidak ada penasehat yang bisa memberikan gagasan-gagasan yang Anda sampaikan ya? Ya, karena para penasehatnya Anies ini mungkin sudah memberikan gagasan, tapi Aniesnya tengil. Contoh saja, seorang non partai masa membohongi AHY sebagai ketua umum Demokrat di PHP gitu loh. Posisinya dia butuh partai loh. Iya. Kedatangan Anies Baswedan ke posko pemenangan Partai Buruh di kawasan Tebet, Jakarta Selatan langsung disambut sejumlah pengurus Partai Buruh. Mereka langsung membicarakan sejumlah hal, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah. Dengan perubahan ini, Partai Buruh menyatakan dukungan terhadap Anies untuk maju dalam pemilihan gubernur Jakarta. Pada intinya, Partai Buruh mengharapkan Pak Anies bisa menjadi calon gubernur DKI Jakarta sesuai mekanisme keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan nomor 70 tahun 2024. Disampaikan terima kasih bahwa Partai Buruh telah memberikan kepercayaan untuk kami meneruskan tugas di Jakarta. Walaupun seperti disampaikan tadi, semuanya masih dalam proses. Belum pada keputusan final, karena menunggu nanti keputusan dari partai yang besar yang secara jumlah membuat
pemenuhan persyaratan 7,5% itu bisa dipenuhi. Yang kedua, siapa yang sekarang akan teriak, akan tepuk tangan gagalnya Anies? Banyak. PKS seneng gagalnya Anies. Kenapa? Karena PKS tetap dapat wakil gubernur. PKS juga membuktikan bahwa Anies itu tidak mau berpartai, tidak mau menjadi kadernya, ya selesai. Yang kedua, yang bangga lagi, ya tentu Ahok bangga. Ahok itu punya pemimpin, punya masa, dia seorang pemimpin. Dia membuktikan itu, dan masa Ahok itu tepuk tangan, dia gila. Yang berikutnya yang sakit hati, AHY, orang-orang yang mencintai AHY tepuk tangan. Berikutnya Pak Jokowi, tepuk tangan para fansnya. Yang terakhir PDI Perjuangan gitu loh. Dia juga tepuk tangan, bahkan bisa dikatakan dulu lu ngalahkan Ahok karena Ahok seleo lidah. Cuma karena isu identitas dia menang, tapi sekarang malah PDI bilang lu good prank. Bener-bener gue bikin malu gitu loh.